Tidak mungkin KPK di dalam itu bisa melakukan OTT tidak ada orang dalam. Betul nggak Bang? Pasti ada orang dalam. Nggak mungkin. Gini. Saya harus mendiskon apa yang kemudian Anda sampaikan. Nggak mungkin kan misalnya wilayah tertentu yang dianggap katakanlah keramat, sakral, berbahaya bagi KPK ketika kemudian dilakukan OTT. Atau misalnya institusi tertentu. Apa mungkin semuanya dianggap sama oleh KPK? Saya kok nggak yakin. Bagaimana menjelaskan itu? KPK kan akan mengeluarkan sprint lidik ya Pak. Ya. Yang misalnya mungkin saya nggak misalnya tahu kita bicara ya, institusi TNI, Polri, apakah KPK akan menyentuh situ? BIN. Ini Bung Aiman ini sedang intervensi nih. Enggak. Jadi Saya mau seakan-akan tanya. enggak, ini kan menyatakan Semua seluruh sama. Indonesia sama. Iya. Bapak menyatakan enggak. Jadi Bapak lagi intervensi. gini, Enggak, Anda Bung Aiman, coba dijawab soal itu. kalau kita ngomong jadi pertanyaannya begini, pertanyaannya apakah KPK bisa diintervensi? Bisa. Kenapa? Soal OTT sekalipun, Soal OTT sekalipun bisa. tadi katanya nggak bisa. Fakta sejarah menyatakan Harun Masiku bisa. Oke. Ada contoh. Jadi kalau kita ngomongin 1 tambah 1 sama dengan 2 belum tentu. Iya. Tapi sedikit, kecil sekali presentasinya. Karena operasi tangkap tangan aja yang saya ingat yang coba diintersep itu misalnya Harun Masiku atau ada Bupati Buol dulu ya sampai kita dilemparin, ditimpuk segala macam nggak coba ditabrak dan lain-lain. Jadi ada challenge tentu saja. Ada perlawanan dari calon tersangka, mungkin dari calon saksi di daerah, ada perlawanan, ada ancaman pembunuhan dan lain-lain lah ke kita. Tapi kalau misalnya mengintervensi secara struktural melalui lembaga, itu ya Harun Masiku, gitu loh. Yang lain enggak. Nah, kalau misalnya kemudian hari ini, alhamdulillahnya Pak Said belum ada nih teman-teman saya, karena saya diskusi dulu nih sebelum saya kesini pun saya diskusi. Jadi ke teman-teman internal KPK bahwa ini kan bawa amunisi lah gitu loh. Kalau misalnya ketemu tokoh-tokoh besar ini kan harus juga berisi otaknya gitu loh. Gak mungkin saya akan ngomong cuma jargon-jargon saja karena saya bukan politisi. Nah, jadi apakah ada intervensi? Alhamdulillah sampai hari ini belum ada nih Pak Said. Untuk Jadi, OTT? Untuk OTT yang sumut. Yang sumut, oke. Belum ada. Taunya dari mana? Anda diskusi? Ya langsung lah sampai. Kan juga ditanya Aiman, ini penyidik 20 tahun gitu loh. Supaya jelas. Berarti clear belum ada intervensi itu. Kita pikirkan dulu OTT-nya tidak ada intervensi. Bahwa pengembangannya belum tentu. Oke. Ini kan apa KPK kan belum mengarah ke sana. Jadi tadi udah disampaikan sama Bang ini bahwa dari KPK itu sangat sulit kalau sudah OTT intervensi. Dan juga sangat sulit juga apa yang dilakukan oleh kawan-kawan tim yang sudah turun itu untuk menghalau itu selesainya ininya kemana arahnya. Nah kan sudah terjawab tadi bisa diintervensi seperti yang terjadi di Harun Masiku. Itulah yang terjadi sidang pada hari ini pada kasus Pak Hasto. Itu kan jelas, kawan-kawan kan udah lihat yang terjadi di kasus Harun Masiku itu nggak ada itu keterlibatan Jokowi, tapi selalu didengung-dengungkan Pak Jokowi. Gini Bung, jadi gini, kalau saya sependapat, walaupun ada beberapa pengecualian bahwa ETT itu nyaris tidak bisa direvisi, tapi ada tapinya kan, begitu pengembangan kita bicara masalah yang lain. Misalnya ketika KPK mengatakan bahwa kami akan menelusuri jejak komunikasi digital, ya kan, lewat handphonenya. Apakah ada komunikasi antar pejabat yang terkait, bahkan bukan mustahil ke sang gubernurnya. Nah ini tadi kan Bang Said bilang itu kan perlu waktu sekian hari, sekian minggu yang sangat mungkin semua udah dihapus, dibuang dan sebagainya. Jadi apalagi tadi dikatakan teman kita KPK tadi bahwa OTT itu tidak ujuk-ujuk sekali, tapi ada polanya dipelajari segala macam. Orang ini apalagi sudah menjadi TO waktu masih di pemerintah wali kota kan. Nah di sini terjadinya kemungkinan terjadi sekali bahwa saat pengembangan itulah baru tadi dibilang bisa dipilih. Tadi mas saya tanya yang dimaksud dengan dipilih itu apa?
Bisa dipilih mana tersangkanya, mana yang dikejar, mana yang dilokalisir dan sebagainya. Tapi pada saat OTT tidak bisa. Pada OTT enggak, tapi pada pengembangan kan OTT kan hari hanya saja. Meskipun tadi ada pertanyaan, kalau seandainya OTT itu nggak bisa diintervensi, tapi kan daerahnya bisa dipilih. Iya bisa dijaga. Cuman kalau handphone tadi dihapus bang masih bisa ada alatnya bang. Saya perlu penjelasan supaya clear nih. Ini bukan dipilih, kebetulan yang tugas di sana ketemu OTT. Jadi tujuan ke sana kan bukan OTT. Tujuan ke sana bukan OTT. Bukan. Tujuan ke sana bukan OTT. Ya, makanya jangan diin dulu. Jadi gini Pak, teman-teman berangkat itu belum tahu bahwa malam ini akan ada penangkapan. Sebentar, Karena tadi abang bilang ada operasi tertutup, ada operasi Betul. terbuka, Nah. ada laporan di Dumas. Betul. Di Dumas itu ada 2. Saya pernah melapor di KPK itu lebih dari 10 kali. Saya pribadi melaporkan tindak pidana korupsi di beberapa daerah. Saudara mau melakukan operasi terbuka atau tertutup? Pertanyaan betul nggak Bang? Di Dumas. Saya bilang betul. terbuka. Alat bukti mana? Nomor telepon mana? Kita sampaikan. Operasi terbuka juga seperti saya paham Bang di dalam itu seperti apa. Laporan saya di KPK itu sampai dengan hari ini tidak ada yang ditindaklanjuti. Sama laporannya Ubedillah Badrun juga udah 3 tahun nggak terlanjuti. Sama. Laporan saya PIK 2 juga sama. Wah, Jadi artinya itu idealnya Bapak. Kalau dia bicara, memang kita bicara penegakan hukum. Saya sendiri Bang, makanya saya paham itu laporannya itu bisa kita terbuka atau tertutup. Tidak mungkin KPK di dalam itu bisa melakukan OTT tidak ada orang dalam. Betul nggak Bang? Pasti ada orang dalam. Nggak mungkin. Gini. Nah artinya dari KPK sendiri kalau bisa diintersep, dilakukan OTT di Sumut, itu sudah diintersep. Saya ini pelaku. Kadang-kadang saya ini sama kawan-kawan dari daerah anti rasuah, bukan anti rasuah, LSM, NGO, itu data masuk ke saya langsung ke KPK, ke Dumas saya. Berulang kali capek. Nggak ditindaklanjutin. Nah, kalau kita bicara artinya bisa diintersep. Waduh, saya kan orangnya relawannya Jokowi. Nah, kan? Laporan saya kadang-kadang maaf Bang Said ya. Saya kan sampaikan sama presiden ini gimana sih? Nggak bisa Waktu Pak Jokowi masih jadi presiden. Lah iya saya ini kalau laporan terkait tindak. Anda ketemu Pak Presiden langsung waktu itu Pak Jokowi? Iya saya berapa kali. Ini saya mau tanya. Pak Jokowi bilang bentar. Pak Jokowi bilang apa waktu itu? Lah nggak bisa kita masuk ke sana. Lu ini gimana? Pak Jokowi bilang nggak bisa kita masuk ke KPK. Nggak bisa. Oke. Tambah saat lagi, tetap bersama kami.